Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita semua bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan diberikan faham dari ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Nah, untuk berdoa silahkan dipimpin oleh KM-nya. Alhamdulillah ya, berdoa selesai. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir di kelas ini. Siapa saja yang tidak hadir? Tadi ada Ahmad. Ahmad kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Ainun. Ainun izin. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini yang tidak hadir 2 orang ya. Nah, kita doakan semoga yang sakit bisa segera diberikan kesehatan dan kesembuhan agar bisa mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Ibu ingin tahu dulu nih, masih ingat nggak materi minggu kemarin? Apa coba? Iya, kemarin itu kita membahas mengenai pengertian Al-Quran, baik itu secara bahasa, secara istilah, maupun pendapat para ulama. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan nggak apa pengertian Al-Quran secara bahasa? Iya, Ahmad. Apa? Nah, iya betul ya. Jadi, Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau suatu bacaan. Baik, ada yang bisa menyebutkan tidak apa pengertian Al-Quran secara istilah? Iya, gimana? Siapa tadi? Syifa, iya gimana? Nah, iya, betul sekali ya. Jadi Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, iya betul sekali. Jadi pada pertemuan kali ini nanti Ibu akan membagi kelompok kelas ini menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan hasil diskusi kelompoknya dan diakhiri dengan sesi tanya jawab nanti di akhir. Nah, jadi sebelum membahas materi kali ini, coba duduknya rapihkan terlebih dahulu, alat tulisnya siapkan, kemudian dengarkan secara baik-baik, secara jadi jangan sambil ngobrol, apalagi jangan ada yang tidur. Pokoknya perhatikan semuanya ke depan. Karena nanti kan di akhir ada sesi tanya jawab. Kalau misalkan nanti ada yang bisa menjawab, Ibu akan kasih poin. Mengerti? Nah, untuk materi kali ini coba ada yang tahu nggak? Kita akan membahas materi apa pada pertemuan kali ini? Ya, jadi nanti untuk kedepannya, kalau misalkan kita mau memulai pembelajaran, kita baca-baca dulu sebelumnya materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, agar nanti pas Ibu menjelaskan kalian sudah ada gambaran, sudah ada sedikitnya mengertilah apa yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, coba ada yang tahu nggak apa pengertian dari taat? Apa? Patuh. Terus apa lagi? Tunduk. Kemudian yang lain, coba yang lain. Iya, setia. Jadi secara bahasa taat berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti taat kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan itu berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia atau makhluk lainnya. Jadi tadi taat itu adalah patuh, tunduk, dan taat. Nah, ketika kita patuh terhadap perintah Allah, maka kita akan mengikuti setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi taat itu sangat penting sekali dimiliki oleh setiap orang, apalagi kita sebagai muslim. Taat kepada aturan Allah, taat kepada Al-Quran dan hadis, kemudian taat kepada pemerintah. Iya, jadi taat itu adalah tunduk patuh dan setia terhadap perintah-perintah Allah, baik itu perintah mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan ibadah maupun segala hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, kemudian apa sih dalil dari taat itu? Coba ada yang tahu nggak? Terdapat dalam Quran surat apa? Perintah untuk taat. Ada yang tahu nggak? Salah. Jadi dalil tentang taat itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad atau Rasul kita, kemudian taat kepada pemerintah, itu sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk selalu taat kepada aturan-aturannya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian sesuatu yang menurut kita salah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah di dalamnya dibahas atau apakah aturan-aturan yang kita temukan itu benar atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat ikhlas. Apa sih pengertian dari ikhlas itu? Nah, secara bahasa, ikhlas berarti bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam beramal, sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karena dengan ikhlas, ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Nah, jadi ikhlas itu sangat penting kita terapkan dalam semua aspek kehidupan. Karena ketika kita beribadah, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah mengaji, memberikan sodako, memberikan zakat, akan ada unsur ikhlas di dalamnya. Harus ada unsur ikhlas di dalamnya. Karena apa? Karena ketika sifat ikhlas itu hilang, maka akan ada rasa takabur, rasa sombong, kemudian rasa ingin dipuji oleh semua orang. Nah, itu akan muncul ketika kita tidak mempunyai sifat ikhlas. Jadi, sifat ikhlas itu wajib diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik itu ketika kita beribadah kepada Allah, baik ketika melakukan kebaikan kepada manusia, dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi ikhlas itu apa? Coba Rara, ikhlas itu apa tadi? Nah, iya. Dari tadi saya lihat itu Ihsan tidak menyimak ya. Coba tadi kamu ngobrol apa aja sama Maul? Nah, iya, jadi untuk nanti perhatikan apa yang Ibu sampaikan, karena kan tadi sudah Ibu jelaskan. Siapkan alat tulisnya, kemudian dengarkan, karena nanti di akhir kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan tidak bisa menjawab, nanti punya nilai min di catatan Ibu. Nah, lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai khauf. Apa sih itu khauf? Coba ada yang tahu nggak? Apa pengertian dari khauf? Iya,
Khauf itu berasal dari bahasa Arab atau kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu takut, resah, khawatir, cemas. Jadi khauf itu adalah sifat yang sifat merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Nah, terhadap apa sih? Jadi secara istilahnya atau secara lebih umumnya, khauf itu berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, kalau menurut istilah dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam Kamus Tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Nah, jadi takut di sini bukan takut kepada manusia, takut kepada hal-hal yang ada di bumi ini, tapi maksud dari khauf di sini adalah takut kepada Allah. Takut ketika kita melaksanakan maksiat, ketika kita melaksanakan dosa. Maka ketika orang lain membuat salah, akan ada muncul rasa takut atau khauf. Nah, itu adalah sifat terpuji. Jadi merasa bersalah, kemudian merasa resah dengan apa yang telah ia kerjakan ketika melaksanakan maksiat, maka akan muncul rasa takut. Nah, ketika seseorang merasa takut atau mempunyai sifat takut atau khauf dalam dirinya, dia akan takut dalam melaksanakan larangan Allah. Dia akan takut ketika dia melaksanakan maksiat. Dia akan takut ketika dia berbohong. Jadi, setiap orang perlu mempunyai sifat khauf, takut terhadap larangan-larangan Allah. Karena ketika kita mempunyai sifat khauf, kita akan menghindari segala larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Jadi akan terhindar dari dosa, terhindar dari segala hal yang Allah benci. Nah, coba ada yang bisa bacakan nggak dalil tentang khauf? Iya, gimana? Tadi siapa? Asep. Coba bacakan. Tahu nggak suratnya? Nah, jadi khauf itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 56. Coba tolong bacakan. Nah, iya, bagus sekali. Nanti tajwidnya agak dibenarkan lagi ya, karena kan ini sudah kelas 7, sudah mau kelas 8, sudah besar, sudah tidak lagi anak SD. Jadi bacaan tajwidnya dibenarkan lagi, sering-sering membaca Al-Quran, nanti juga akan terbiasa dan lancar dalam membaca Al-Quran. Sifat atau akhlak terpuji selanjutnya yaitu taubat. Apa sih pengertian dari taubat? Ada yang tahu nggak? Makanya ya, jadi sebelum memulai itu perlunya membaca ini, ketika kita nanti membahas materi, kita tuh sudah ada gambaran, sudah tahu sedikitnya gitu apa itu taubat. Jadi nanti sering-sering membaca materinya, sering-sering memahami apa isi dari buku. Nah, jadi taubat itu secara bahasa berarti kembali. Nah, secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar yang didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melaksanakan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi taubat adalah dimana ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, atau ketika kita melakukan larangan yang Allah larang, kemudian kita merasa bersalah, tadi itu khauf. Nah, setelah khauf, di dalam hati kita takut, kemudian kita melaksanakan yang namanya taubat, yaitu kembali ke jalan Allah, kembali kepada ajaran Allah, kepada syariat yang Allah anjurkan, maka itu dinamakan dengan taubat. Nah, tadi seperti itu yang dinamakan dengan taubat. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Allah, kembali kepada anjuran dan syariat yang telah Allah tentukan.
Nah, kemudian taubat itu ada yang disebut dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang kita tidak ingin kembali melakukan kesalahan itu. Nah, itu adalah taubat di mana taubat yang sesungguh-sungguhnya adalah taubatan nasuha. Dan insya Allah ketika kita bertaubat secara sungguh-sungguh, kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, insya Allah Allah akan mengampuni, karena Allah itu maha pengampun. Allah sangat luas sekali ampunannya. Jadi jangan segan-segan ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, langsung kita sadar bahwa kita itu dari Allah, kemudian hanya kembali kepada Allah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, meminta ridho Allah terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, materi semua sudah tersampaikan. Untuk kali ini Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Nah, karena di kelas ini ada 30 orang, berarti satu kelompok itu 10 orang. Apa sih tugas kelompoknya? Nah, tugasnya adalah mencari contoh dari sifat ikhlas, sifat taat, kemudian sifat khauf. Nah, coba kelompok 1 berarti mencari apa contoh dari sifat ikhlas. Kemudian yang kelompok 2 apa contoh dari sifat taat, dan kelompok 3 mencari contoh dari sifat khauf. Nah, nanti Ibu akan tanya setiap kelompoknya. Mengerti tidak tugasnya? Ya, mengerti ya. Gimana? Sudah dapat semuanya? Nah, jadi dari 10 orang itu, satu kelompok 10 orang, setiap orang menyebutkan contoh taat di kelompok itu apa aja. Contoh taat itu banyak sekali ya. Ketika kita melaksanakan ibadah, itu juga taat terhadap perintah Allah. Kemudian apa? Sok sebutkan kelompok 1. Nah, iya benar. Ketika membaca Al-Quran juga ada sifat taat. Terus ia membayar zakat, kemudian membantu sesama muslim, membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu adalah taat kepada Allah melalui berinteraksi atau melalui tolong menolong kepada sesama manusia. Terus kelompok 2 tadi sifat ikhlas. Coba ikhlas itu yang seperti apa? Iya, ketika kita beribadah tidak ingin dipuji, tidak ada sifat teriak di dalam hati, itu berarti ikhlas. Kemudian ketika zakat tidak perlu ada orang yang tahu, jadi semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Nah, kemudian tadi kelompok 3 apa? Nah, iya bagus sekali ya. Jadi khauf itu berarti tidak nyontek, tidak meninggalkan sholat. Banyak sekali ya contoh-contoh dari sifat khauf itu. Nah, untuk selanjutnya, coba ada yang berani menyimpulkan enggak apa saja tadi yang disampaikan oleh Ibu? Yuk, siapa? Iya, gimana Rara? Nah, iya bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih. Apa tadi contoh dari ikhlas? Terus siapa lagi ya? Apa pengertian dari taat? Nah, iya. Semuanya mudah-mudahan paham ya apa yang disampaikan. Nah, tugasnya untuk tugas minggu depan, catat di buku tulis kalian, carilah oleh kalian dalil-dalil mengenai sifat ikhlas, sifat taat, kemudian sifat khauf dan taubat. Nah, minggu depan dikumpulkan dan nanti Ibu akan periksa. Jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sifat taat, sifat ikhlas, sifat khauf dan taubat. Nah, tadi sudah jelas sekali bahwasannya
Ikhlas adalah ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan tanpa mengharap pujian dari orang lain, tanpa mengharapkan dilihat oleh orang lain. Jadi ikhlas adalah bersih, hanya tertuju kepada Allah secara langsung. Nah, kemudian taat itu sudah jelas sekali bahwa taat adalah tunduk, patuh, dan setia. Tunduk patuh dan setia terhadap perintah Allah, tunduk patuh dan setia terhadap segala larangan Allah, menghindarinya, menjauhinya, itu adalah sifat taat kita kepada Allah sebagai hamba. Kemudian yang tadi ketiga yaitu tentang khauf atau takut. Takut dalam melaksanakan dosa, takut dalam melaksanakan larangan Allah. Jadi takut di sini bukan takut tampil ke depan, takut menyampaikan pendapat, takut kepada orang lain, bukan, tapi takut melaksanakan dosa, takut melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir tadi sifat akhlak terpuja itu taubat. Taubat yaitu kembali kepada Allah ketika kita sudah melaksanakan dosa, ketika kita sudah melakukan maksiat. Jangan lupa untuk bertaubat, karena Allah itu pemberi ampun, maha pemberi taubat. Jangan pernah kita takut untuk tidak diterima taubatnya. Ketika kita taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, merasa menyesal dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita, akan memaafkan segala kesalahan kita. Nah, seperti itu ya, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nah, untuk tugasnya yaitu tulis di buku kalian masing-masing, mencari dalil Al-Quran maksimal 2 tentang tadi sifat-sifat yang tadi, yaitu taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Minggu depan dikumpulkan dan akan Ibu periksa. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat akhlak tercela, yaitu bohong, kemudian iri, dengki, dan takabur. Nah, jadi dari sekarang dibaca-baca bukunya, kemudian tugasnya juga jangan lupa. Pokoknya untuk materi sekarang nanti akan Ibu tanyakan lagi di minggu depan. Jadi jangan sampai lupa. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa mencatat, karena mencatat adalah kunci. Ketika kita lupa, ketika kita ingin mengulang materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, kalau misalkan mencatat, kita bisa membacanya, kita bisa mempelajarinya kembali. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.